Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Saya coba ganti tema karena banyaknya pertanyaan, sehingga saya ambil yang sifatnya problematik, bahasa fikihnya khilafiyah. Yang tidak khilafiyah sudah dimaklumi bersama terkait dengan zakat fitrah, apalagi kemungkinan hari rayanya bisa beda, sehingga proses distribusi zakat fitrah jadi permasalahan. Saya ambil yang pertama adalah waktu distribusi. Kalau waktu penyerahan tidak ada masalah. Dari pihak muzaki bisa kepada amil, bisa kepada yang berhak langsung, nggak ada masalah. Batasannya adalah mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Yang jadi problem itu nanti kan kapan akhir Ramadan. Paling enak pendapat yang hati-hati, kalau nanti ada yang misalnya tanggal 20 atau 21, mendingan mengambil yang 20. Itu lebih hati-hati. Sama dengan waktu subuh, ada yang misalnya subuhnya jam 4.16, ada yang jam 4.25, mendingan mengambil yang 16 menit, itu lebih aman gitu. Artinya nggak sampai habis masa pembayaran zakat. Itu andaikan terjadi, tapi insya Allah tahun ini sama-sama, insya Allah ya. Karena perhitungannya cukup tinggi, tapi problem itu kalau tiap sore hujan begini ini, bagi teman-teman yang meruqyah dengan mata telanjang, khawatir memang tidak bisa. Itu konsekuensinya. Tapi kalau sore hari terang, mudah-mudahan bisa dilihat dengan mata. Tapi kalau dilihat dengan ilmu sudah meyakinkan, begitu kira-kira. Itu namanya madhab kehati-hatian. Menurut Imam Syafi'i, memang waktu distribusi itu, penyerahan itu saat masyarakat membutuhkan. Misalnya kita melihat kok masyarakat miskin ini butuhnya tanggal 17 Ramadan, itu beliau memilihkan yang afdal malah tanggal 17. Berbeda dengan pendapat muridnya Ahmad. Anda menurut hadis, fungsi zakat itu kan sebagai makanan bagi miskin besok di hari raya fitri. Nanti kalau dikasihkan tanggal 17, 18, lah pas hari raya tidak punya makanan, nah itu jadi masalah. Begitulah orang-orang pinter berpikir tentang agama. Tapi secara normatif boleh zakat fitrah itu mulai awal Ramadan
sampai akhir Ramadan. Yang jadi problem itu distribusinya. Artinya apa? Zakat dari muzaki itu kepada mustahik kapan diberikannya? Gara-gara ada hadis Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, faradha, mau fardukan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri, intinya man adda qabla shalah, siapa yang membayarkan zakat fitrah sebelum sholat. Tentu yang dimaksud di sini sholat Idul Fitri. Faya zakatun maqbulah, itu baru zakat fitrah yang benar. Kita nggak tahu diserahkan kepada siapa ini di dalam teks ini. Apakah kepada yang berhak, mustahik, atau kepada amil? Misalnya besok hari raya, besok setelah kita sholat subuh, sebelum ke tempat sholat Idul Fitri, ingin zakat fitrah, boleh apa tidak? Boleh. Waktunya kan nanti sampai sebelum sholat. Nah, sampean bawa zakat sampean, ini yang dimaksud Rasul menyampaikan kepada amil atau menyampaikan kepada yang berhak? Blank, kita tidak tahu. Maka karena itu muncul masalah khilafiyah. Kalau teksnya jelas, ulama nggak akan beda. Nah, misalnya sampean besok subuh membawa zakat fitrah banyaknya 1 ton, mewakili berbagai elemen anak buah, sampai serahkan. Bisa menyerahkan kepada yang berhak. Kira-kira gitu. Bisa enggak kira-kira? Banyak enggak bisanya. Sampai ingin serahkan, bagi-bagi, begitu datang ke rumahnya, orangnya sudah pergi ke tempat sholat. Terus zakatnya ditaruh di mana? Itu kalau dimaknai menyerahkan kepada yang berhak. Kalau kepada amil, bisa enggak kira-kira? Bisa. Alasan apa amil menolak pembayaran zakat? Enggak ada. Nah, terus amil ini mendistribusikannya kapan? Itu yang jadi problem. Kalau kita zaman Rasul enak. Kenapa enak? Zaman Rasul itu namanya village city, kota tapi desa. Melilingi Madinah 1 jam selesai. Bareng sekarang provinsi katakanlah yang terkecil Jogja, itu melilingi Jogja itu pengalaman saya 4 jam masih bisa. Bareng provinsi Jawa Timur, mengelilingi Madura aja 2 hari saya keliling tok, belum bagi-bagi. Madura kan bukan termasuk Jawa Timur ya Pak ya. Itu aja 2 hari belum proses bagi membagi. Itu problemnya di situ. Sehingga jangan disalahkan dong.
Kalau hadis itu difahami menyerahkan kepada amil, diharapkan amil secepatnya sampai kepada mustahik. Mampu hari itu alhamdulillah. Kalau tidak mampu, masa sih amil ini menanggung dosa karena tidak bisa mendistribusikan zakat sampai. Kalau memang dosa, saya keluar aja jadi amil, terus gak digaji, menanggung dosa. Saudi itu ada undang-undangnya, aturannya. Zakat fitrah itu supaya dibayarkan pertengahan bulan Ramadan. Kenapa? Didistribusikan tuh ke luar negeri, Pak. Ke Bangladesh, ke Pakistan, Nigeria, Eritrea. Indonesia nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Nggak ngajukan proposal. Malulah, sudah swasembada pangan, mosok jatuh. Nanti kalau ngajukan proposal, presidennya lengser lagi, kena zakat gitu. Repot. Tidak dapat kita. Korban pun andaikan kita ngajukan proposal, dikasih enggak? Dikasih. Orang Indonesia korban terbanyak sedunia, jamaah yang terbanyak sedunia. Itu ceritanya. Dari Saudi menuju Pakistan, menuju Eritrea, butuh berhari-hari. Nah, kebetulan penduduk sana lebih condong meyakini yang afdal itu di akhir Ramadan. Amil tidak bisa menolak, sehingga sampai ke negeri tujuan itu kadang-kadang 10 hari setelah hari raya. Itu ceritanya, distribusinya begitu. Apalagi nanti dikembangkan dengan mustahik yang jadi problem juga. Kalau ilmu kita luas, tidak cepat menyalahkan orang lain. Bayar zakat, ambil muring-muring, bayari meneh habis sholat, ngamuk. Sampai nih gak sama bagikan pakai miskin, dosa tapi nanti. Dari amil makin dewi. Itu masalahnya. Gak bisa pagi-pagi hari raya nerima mendistribusikan buat oke. Itu gambarannya. Sehingga kalau difahami membayarnya nggak ada masalah. Besok hari raya setelah subuh sampai membayar keambil zakat, tidak ada problem. Nah, sehingga saya masukkan problem yang kedua. Kenapa jadi problem? Ya gara-gara nasnya nggak jelas. Pada saat nas itu tidak jelas, membuka peluang ijtihad. Maka kalau sudah masuk wilayah ijtihad, wilayah kira-kira, tolong Bapak Ibu meyakini pendapatnya sendiri benar boleh, tapi mengklaim pendapatnya sendiri yang paling benar, itu yang tidak. Karena memang dibuat ada lembaga seperti ini, dakwah seperti ini, sehingga didesain suka menyalahkan orang lain, biar perang umat Islam. Padahal wilayah ijtihad itu andaikan keliru saja, itu masih dapat kok pahala. Apalagi kalau hasil ijtihadnya benar. Yang pertama,
cara memahami hadis itu modelnya taksis, pengkhususan. Itu cara. Nanti kalau orang punya manhaj lain, hasilnya pasti beda. Ini namanya kacamata, cara memahami hadis. Ada yang menggunakan hadis Ibnu Abbas itu taksis. Karena apa? Ending dari zakat fitrah itu dalam riwayat Ibnu Abbas, satu, tuhratan lisoin minal lagwi parofas, itu fungsi zakat fitrah. Sehingga orang miskin siapapun namanya fitrah wajib mengeluarkan kalau mampu. Miskin tidak mampu, tidak apa-apa. Wong Islam itu tidak membebani di luar kemampuan. Andaikan saya miskin, saya mampu, saya tetap kena kewajiban. Jangankan saya hamba merdeka, andaikan saya hamba saya, kalau saya pada waktu itu punya kemampuan, saya wajib bayar. Cuma ada nasihat Rasul khusus yang namanya orang-orang yang jadi tanggungan ini, woyo yang menanggung itu yang mengeluarkan zakat fitrah. Sehingga anak kita mestinya anak yang punya kewajiban. Kapan ya orang tua yang menanggung anak ini untuk membayarkan zakat fitrah? Sampai bayi baru lahir pun terkena zakat. Namanya zakat fitrah, terkait dengan jiwa. Kalau dia sudah lahir pun namanya fitrah atau jiwa. Nanti yang menanggung adalah orang tuanya. Itu cerita. Yang kedua, waktu matan lil masakin, sebagai santapan bagi orang-orang miskin. Kalau orang miskin dapat, menurut pola pikir ijma'nya, orang fakir juga dapat. Karena kondisi orang fakir lebih parah daripada orang miskin. Yang disebutkan miskin, tapi tidak menafikan orang fakir juga dapat. Karena lebih parah orang fakir dibanding orang miskin. Orang fakir itu sudah tidak punya penghasilan tetap. Andaikan dapat, masih kurang dari kebutuhan. Ada yang tidak punya pekerjaan tetap, tapi sekali tanda tangan miliaran, itu bukan fakir. Kalau miskin sudah punya kerjaan, punya penghasilan, tapi hasilnya kurang mencukupi, jadi enggak lebih parah fakir daripada miskin. Nah, kalau hadis ini kita gunakan yang namanya model taksis, seakan-akan memang zakat itu untuk 8 golongan, khusus zakat fitrah hanya untuk fakir miskin. Itu memahami. Tapi yang mengatakan hanya fakir miskin bukan Rasul. Kita yang memahami tuntunan Rasul. Nah, kalau sudah begitu mindsetnya, ditanya, Ustaz, zakat fitrah boleh tidak untuk bangun masjid? Ya nggak boleh. Masa masjid ono yang istilahnya fakir miskin gitu. Itu dampak hasil dari ijtihad. Maka kalau kita tanya kepada Ustaz, itu bergantung mindset Ustaznya. Maka kita perlu ngaji dari sana sini untuk dapat perbandingan. Jangan hanya satu Ustaz kemudian fanatik
tidak mau yang lain, wah nggak dapat tandingan, dan belum tentu ustadznya benar. Itu ceritanya. Berbeda dengan pola memahami. Tuh matanil masakin itu jangan dipakai tases, tetapi dipahami skala prioritas. Kalau skala prioritas disikno urusan fakir miskin. Kalau sudah tuntas, boleh didistribusikan ke dalam 8 golongan yang lain. Beda. Sehingga karena mindsetnya begitu, ditanya, Ustaz, zakat fitrah boleh untuk bangun masjid? Kenapa tidak boleh? Kan bangun masjid masuk dalam sapi. Nah, itu bergantung mindset menjawab itu. Maka mohon jangan tanya terus yang benar mana. Yang benar wallahu a'lam, ini kira-kira. Dasarnya apa? Dasarnya ada hadis dari Ibnu Abbas juga, kisah yang lain. Intinya ketika Mu'ad bin Jabal didelegasikan Rasul dari Mekah ke negeri Yaman. Ini orang pertama kali yang didelegasikan Rasul sebagai mubalik. Nanti yang ke Madinah Mus'ab bin Umair, wirawiri. Mu'ad ini dikirim ke negeri Yaman. Ini ada sejarahnya. Rasul punya firasat di kota Yaman sana ada pemuda yang tidak memeluk Islam. Maka dengan dikirim Mu'ad, akhirnya ketemulah nanti yang namanya Abu Hurairah. Itu cerita aja. Nah, hebat Rasulullah, walaupun bukan ahli geografi, bukan ahli ilmu peradaban, tidak ngerti ilmu sosiologi, antropologi, yakin dari wahyu. Apa katanya Rasul kepada Mu'ad? Ya Mu'ad, innaka la ta'ti ila ahlil kitab. Hati-hati ya, komunitas yang kamu datangi nanti pusatnya orang Yahudi. Tahu Rasul. Maka jangan kaget, tokoh-tokoh munafik semuanya dari Yaman. Musailamah kata, silsilahnya dari Yaman. Abdullah bin Sabah bin Sa'lul berasal dari Yaman. Kalau gitu Yaman jelek? Enggak. Tidak semuanya. Tokoh-tokoh yang hebat Syaukani itu dari Yaman. Misalnya gitu, yang punya buku Nailul Awtar. Nanti dikenal ada tokoh namanya Syekh Al-Yamani, Masya Allah, pakar hadis. Maka dipesan oleh Rasul, nanti kalau ke tempat sana yang kamu dakwakan jangan udhulu fi silmi kafah, enggak, ajari tauhid dulu ya, syahadat dulu. Itu butuh waktu, entah 1, 2, 3 tahun. Fa'inhum atau ada step, ada langkah berikutnya. Kalau sudah Anda yakin akidahnya Masya Allah, tingkatkan, ajari sholat. Begitu. Belum ada zakat, belum. Maka di Mojokerto itu terkejut, ada seorang ibu mu'alaf masuk Islam, ngakunya tanggal 1 Ramadan. Tanggal 13 Ramadan di kantornya ada pengajian, ikut, tanya, Ustaz, Pak Yai, katanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Kalau nggak mualaf nggak akan tanya gini, Pak. Iya, dijawab, Qurannya keluar, hadisnya keluar. Pertanyaannya,
Saya ini memeluk Islam mulai 1 Ramadan sampai tanggal 13 ini belum puasa. Apa jawabannya? Wajib mengqadha 13 hari. Kalau besok sudah mulai puasa, ya beban Pak. Imannya belum kuat, dikasih syariah, model dari Islam, murtad lagi Pak. Loh, itu ceritanya gitu. Ketika saya ngisi di sana, dapat curhatan balik saya, bisa didatangkan nanti balik waktu saya ngaji sana. Iya, tak tekan. Saya datang ke sana ketemu dengan ibu. Benar cerita itu ibu. Iya Ustaz, saya baru masuk Islam tanggal 1 Ramadan. Tanggal 3 Ramadan saya sudah mulai ngaji. Lah kok harus mengqadha, ya berat Ustaz. Kaget saya. Jadi ibu sudah mulai berpuasa tahun ini, diwajibkan gitu. Mestinya tahun ini ibu belum punya kewajiban puasa. Yang penting tahun sekarang katakanlah 2 tahun 3 tahun mendalami masalah teologi dulu, akidahnya diperkuat dulu. Nanti entah tahun keempat, kelima baru belajar sholat, belum puasa. Mungkin puasanya setelah tahun ke-7 gitu Ustaz. Enak ternyata masuk Islam. Wah, kalau gitu saya syahadat, nggak usah. Mau sampai nggak murtad, sampai kan masih keyakinan la ilaha illallah, cuma tidak menjalankan syariat. Kurang mantap Ustaz. Ya sudah, syahadat lagi kok repot. Begitu, itu namanya kearifan lokal. Orang akidahnya belum kuat, dikasih beban syariat. Kalau akidahnya kuat, panjenengan datang ke sini bukan beban, sebuah kenikmatan. Apalagi ikut ngaji kayak gini, akhirnya nggak ketip. Pak, innalillahi. Waduh, ini calon penghuni apa? Surga. Man salaka thariqan yaltamisu fi ilm sahalallahu thariqan ilal jannah. Itu ceritanya. Baru ada syariat namanya sholat dulu, sampai nanti endingnya fa'inhum, atau kalau sudah taat baru perintahkan mereka untuk zakat. Sebenarnya menjalankan syariat zakat jauh lebih berat dibanding dengan sholat. Sholat ke adik bodoh, yang penting gak najis, pakaiannya cukup, selesai. Bodoh ini mewoco-woco toh. Tapi kalau zakat mengeluarkan dana. Nah, di dalam hadis itu endingnya ini saya kasih tanda merah. Tukhadu, zakat yang dibebankan itu diambil min aghniyaihim, dari orang-orang yang kaya mereka. Wa turaddu, dan dikembalikan, didistribusikan ala fuqara'i, untuk orang fakir mereka. Ada kata-kata hanya? Tidak ada. Pertanyaannya, ini zakat mal, bukan zakat fitrah. Apa dengan teks seperti ini berarti zakat mal hanya untuk orang fakir? Enggak. Itu orang pinter, Masya Allah. Tidak parsial tapi komprehensif. Kalau sampai memahami zakat fitrah hanya fakir miskin, mestinya zakat mal pun hanya untuk fakir miskin.
Muncullah, oh kalau gitu bukan taksis tetapi skala prioritas. Maka kapan ya pengelola zakat itu sudah punya peta di masyarakat sini, para mustahik itu bukan per keluarga, per jiwa. Itu masjid yang saya bina begitu, karena zakat fitrah yang masuk banyak sekali. Bayangkan orang-orang mu'alaf, zakat fitrahnya bukan 3 kilo setiap jiwanya, 1 kintal. Alasannya 3 kilo tidak akan menyelesaikan gitu. Oh, kalau zakat boleh melebihi batas, boleh. Zakat alaika terus 1 ton boleh, ini bukan berlebih-lebihan, ada nasnya. Kurang dari ketentuan itu yang tidak boleh. Itu ceritanya. Dengan terkumpul banyak, kita sudah punya database. Nah, ini kelemahan kita dibanding tetangga kita. Tinggal kita punya sasaran sudah. Oh, ternyata di wilayah sini ada 20 miskin, fakir miskin. 1 terdiri berapa? 9 jiwa. Loh kok akeh? Bapak, ibu kedua, anak 5. Oh, sombong. Maka yang bersangkutan bukan hanya dapat 1 zakat, kita kasih 9 zakat, berarti 9 kali 3, bahkan kita jatah selama 3 hari. 9 kali 3 kali 3 hari. Wis riyo telung dino gak mikir makan. Begitu. Ini yang keluarga miskin hanya 1 jiwa, janda sendirian, janda muda lagi, ya tetap dapat 1 zakat 3 dikalikan 3 hari. Ya, yang miskin terdiri dari 3, suami istri dan anak 1, berarti dapat 3 zakat fitrah kali 3 hari. Selesaikan. Jadi namanya skala prioritas. Lah sisanya diuangkan. Oh, nanti akan kita bahas bagaimana cara memaksimalkan zakat ini. Muncul nanti yang namanya pemberdayaan zakat. Dulu tidak ada payung hukumnya, sekarang sudah resmi ada payung hukumnya. Kenapa? Nggak kaya, nggak miskin. Indonesia itu konsumtif, dapat duit yang dipikirkan mumpung ono, wis yo opo carane entekno. Ya Allah, oleh landasan, Pak. Lah kok begitu pencairan hari ini 3 trailer itu datang di samping pembayaran itu, Pak. Bawa kulkas, bawa ini. Senenge wong tua dijauhi anak, mumpung ono wis suka sepeda motor ngono, Pak. Tidak pernah berpikir besok kamu sudah tidak bertani lagi loh, nggak dapat penghasilan loh. Alih teknologi belum siap loh, nggak pernah berpikir. Akhirnya yang menarik sekarang jadi satpamnya pabrik. Ya Allah, awalnya juragan berubah jadi sana. Ya Allah, itulah Indonesia, nggak kaya, nggak miskin, jiwanya konsumtif. Maka bagaimana biar bisa diberdayakan? Oh, sisa yang namanya zakat ini diuangkan menjadi 3,5 juta. Cari orang miskin, sudahlah kita gunakan taksis, tapi uang ini bisa diberdayakan. Orang miskin yang bisa bekerja hanya dengan 3,5 juta menyelesaikan masalah. Jamu gendong, Pak. Biaya otorisasi harian itu nggak sampai 100.000. Di luar dugaan.
untungnya itu bisa 40 sampai 50 ribu untuk dolan banyu. Tapi tiap hari tidak ada rupa, diambil untuk makan, setelah itu habis. Padahal makannya hanya 2 kali. Makan 2 kali, katakanlah 10 kali 2 bagi mereka 2. Kan mestinya masih ada invest 20 sampai 30 ribu. Habis tiap hari. Kenapa? Gara-gara kena utang. Sehingga kita dudukkan utang sampean berapa semuanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Dihitung-hitung ada 3 juta. Ya sudah, kalau gitu sampean akan dapat dana 3,5 juta. Yang 3 untuk menyelesaikan segala tanggungan, yang 1,5 juta dikelola sebagai modal kerja. Ini utang, padahal mestinya hadiah, tapi diakatkan utang. Karena utang wajib nyaur. Bahkan masyarakat Bojonegoro punya trik. Ini dana kematian. Kalau sampean tidak balik jenazah sampean tidak dikafani. Biar ada rasa amanah. Yang 3 juta diselesaikan oleh panitia. Kalau diserahkan entek mana. Yang 500 diserahkan sebagai wadah. Dia tidak pernah berpikir lagi dengan utang-utangnya. Nyaurnya gimana Ustadz? Bebas. Semua transaksi dilakukan di masjid. Terkejut. Nggak boleh ada transaksi apapun di masjid. Ya Allah. Ketemu saya di Madinah, saya bilang, ente itu belum pernah ceramah di Indonesia. Kenapa Ustaz? Nanti kalau ceramah di Indonesia diamplopi kamu gitu. Transaksi enggak Pak? Gitu. Iyalah, iya. Masya Allah. Saya tunjukkan 2 hadis rame di masjid. Gara-gara apa? Temannya utang gak nyaur-nyaur. Membuat Rasul keluar. Ada apa kok ribut-ribut? Ini utang gak nyaur-nyaur ya Rasul. Berapa utangnya? Sekian ya Rasul. Tagihan separuh ya. Siap ya Rasul. Wes bayaran di masjid. Itu namanya pemahaman parsial, belum komprehensif. Transaksi apa yang dilarang, transaksi apa yang dibolehkan. Itu ditanya. Untuk apa transaksi di masjid? Mengedukasi. Walaupun miskin, ajak pergi ke masjid. Bunganya berapa Ustaz? Nihil. Tidak pakai bunga. Besarannya berapa? Terserah sesuai dengan kemampuan. Cuma kami titip kaleng infak. BPE ada yang katakanlah ingin infak atau ada sisa, ingin sedekah, tolong dimasukkan sini. Nanti setiap nyaur ini nanti akan dicatat oleh panitia. Kira-kira Pak, waktu nyaur kosongnya apa? Kalengnya kosong apa tidak Pak? Tidak mungkin Pak. Setidaknya entah 2.000, entah 5.000 diisi. Ini mengedukasi. Orang infak itu tidak usah kaya. Walaupun miskin, supaya gemar infak. Alladzina yunfikuna amwalahum fis-sarra wad-dharra. Kalau gemar infak, didoakan malaikat, rezekinya jadi jembar. Gak ono ceritanya orang yang gemar infak itu melarat. Itu harus yakin, itu masalah akidah. Didikan kita sering ke masjid, maka doa kita muka-muka gak lunas-lunas gitu. Biasanya wis lunas gak nang masjid maneh gitu. Itu makin sering ke masjid, kita dapat pahala orang pergi ke masjid.
Ada kotak khusus, hanya dia yang tahu berapa isinya. 10 bulan kita minta untuk ibu ini tidak pulang dalam pengajian karena ikatannya 1 bulan wajib ikut ngaji sekali. Tiap minggu Ustaz, gak usah tiap minggu sama nggak dagang. Ada ikatan gitu. Tolong nggak pulang dulu. Ada apa Ustaz? Boleh tidak melihat tabungannya? Monggo Ustaz. Dibuka di hadapan beliau, terkejut. Sudah lebih dari 3 juta. Loh kok bisa begitu? Alhamdulillah Ustaz. Setiap bulan di rumah saya tabung entah 10, entah 15. Biasanya untungnya 40. Nanti seminggu saya bawa setor begitu. Loh kalau misalnya setiap hari 10.000 saja, berarti 10 bulan sudah 3 juta. Nah kalau 15, waduh, ya sudah kalau gitu. Nanti kita buka Ramadan ya. Ramadan dibuka sudah lebih dari 3,7. Lebih dari hutangnya kan hanya 3,5. Kita kembalikan, tidak mau. Sudah Ustaz, biarkan itu untuk infak. Masya Allah. Alhamdulillah. Nanti sisa zakat ditambahkan. Sekarang target kita punya hampir 7 juta. Cari 2 miskin atau 1 miskin dengan 7 juta selesai. Andaikan setiap masjid menjalani begini, di Bojonegoro itu sudah ada 400 masjid. Berarti setiap tahun kita bisa menuntaskan 400 miskin. Kalau bisa menuntaskan 800 miskin. Ini belum saya florkan dulu karena berhadapan dengan mayoritas pemikirannya hanya taksis, hanya fakir dan miskin, dan selesai harus sebelum sholat. Wah, ini namanya senjata makan tebuan. Saya tunjukkan dulu, tidak ada kecuali untuk memaksimalkan zakat itu. Sekarang payungnya sudah ada, apalagi kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i. Madhabnya Syafi'i yang saya baca, zakat fitrah itu distribusinya sama dengan zakat mal. Kalau gitu, begitu zakat fitrah masuk ke baitul mal, ditabulasi. Sekian untuk fakir, sekian miskin, sekian amil, sekian mu'alaf, dan sebagainya. Dan Ibnu Sabil, kapan didistribusinya? Tunggu kalau ada musafir. Nah kalau nggak ada musafir, jadi kas baitul mal. Sabilillah, tunggu barangkali ada bencana, barangkali ada pembangunan masjid, baru dikeluarkan. Jadi mengeluarkan sesuai dengan kebutuhan. Enak kalau mengikuti mazhab ini. Itu ceritanya. Sehingga karena saya harus menantang arus, saya harus ekstra hati-hati. Tidak ingin apa yang kita anggap baik jadi masalah di kemudian hari. Indah misalnya program ini dijadikan di masjid ini, bahagianya kalau kita bisa mengentaskan orang miskin. Saya teringat dengan hadis Rasul yang disampaikan kepada Ali. 1 orang yang kamu selesaikan Ali, itu pahalanya sama dengan kamu memerdekakan hamba saya. Alangkah besarnya pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kami baru saja. Apakah ya itu hanya kepada orang muslim atau tidak? Gimana? Apakah ya itu hanya diberikan kepada orang muslim? Oh iya. Ya, Nggih. kemudian yang kedua itu ini kan saat saya ada 2,5 kilo.
Apakah itu merupakan batasan minimal atau mungkin kita bisa lebih, bisa Terima kasih. Untuk yang pertama, kita harus hati-hati bahwa yang namanya ritual zakat ini bagian dari ritual. Ini urusan internal, Pak. Bukan urusan sosial. Nanti urusan sosial ada namanya hibah, ada namanya nihlah. Terserah sampai ngasihkan kepada siapapun, dia orang Yahudi, Nasrani, kafir, itu bukan urusan. Tapi kalau zakat itu urusan internal umat Islam, maka mereka tidak diminta, Pak. Iya. Iya. Iya, mohon maaf. Zakat jangan dipakai untuk membangun ritual mereka, untuk kepentingan masjid. Itu nanti masuk dalam sabilillah. Begitu, Pak. Jangan, wah, ini tetangga saya tempat ibadatnya rusak, ya nggak boleh, Pak. Untuk bangun masjid, madrasah demi kepentingan umat Islam. Karena sabilillah itu asalnya dalam perang, Pak. Itu makna asalnya itu dalam perang. Tapi nanti Rasul menjabarkan sampai orang belajar pun itu termasuk sabilillah. Penjelasan dari Rasul begitu. Untuk yang kedua, sudah ada tuntunan, Pak. Jadi ketika ada sahabat ngitung-ngitung zakatnya, kok ketemu zakatnya itu hanya seekor kambing yang usia 1 tahun. Dia punya pemikiran kalau 1 tahun terlalu kecil, boleh ndak yang kira-kira 2 tahun? Rasul menjawab, zaka alaika, berarti boleh melebihi dari batas. Itu bukan termasuk berlebihan, karena ada tagnya. Makanya tadi saya ceritakan mu'alaf itu, Pak, zakat fitrahnya 3 kilo. Menurut pikiran dia tidak menyelesaikan masalah, Pak. Boleh 1 kintalnya, boleh, ada tagnya, ada tuntunannya, dan ini bukan termasuk berlebihan. Iya, zakat sampean berapa? Hanya 100.000. Bayar 1 triliun, tidak apa-apa, Pak. Tidak ada masalah. Enggak. Misalnya tidak jadi tahun hanya ada 1 sapi. Iya. Oh, kalau sampai yakin bisa untuk sabilillah, kenapa tidak, Pak? Bahkan di tempat saya, Pak, karena sudah fakir miskin selesai, mohon maaf, ada mubalik yang datangnya itu pakai sepeda ontel, Pak. Jauh loh, Pak. Buduran tuh bisa sampai 2,5 kilo loh, Pak. Saya tanya, Pak Yai, oh nggak naik sepeda motor? Apa nggak bisa naik sepeda? Esok. Kok nggak naik sepeda motor? Gak duwe. Ngono ya, Pak. Ya bismillah, Pak. Dulu hanya berapa? 6 juta suapi, Pak, dulu, Pak. Iya. Sampean ngasihkan saya helikopter, seneng saya, Pak. Gitu. Wis gak macet mana, wis. Mbo parkir ono ndi kok. Boleh, Pak, boleh. Itu termasuk sabilillah. Itu ceritanya. Itu kalau yakin boleh dibagikan selain fakir miskin. Maka yang gunakan taksis, amil boleh, Ustaz, kau oleh, tidak suki gitu. Boleh itu kalau amilnya melarat gitu loh. Wah, aku tadi amil aja oleh hari ngono, Pak. Jadi kriteria taksis itu yang penting kriterianya fakir miskin. Walaupun amil tetap tidak boleh. Wong dia tidak termasuk fakir miskin. Itu konsekuensi, Pak. Yang bilang taksis bukan Allah, bukan Rasul, hasil pemikiran gitu loh, Pak. Itu ceritanya. Pertanyaan saya, dari penjelasan ini yang benar mana, Pak?
taksis atau skala prioritas? Ya karo kira-kira. Ya Allah, kalau ijtihad ini masih keliru, mudah-mudahan tetap dapat apa? Pahala. Ojo disalahno gitu. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Ibu-ibu kemana kok nggak kelihatan? Oh, Masya Allah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.